Jika melihat soal seperti ini, diketahui fungsi fx sama dengan akar 3 cos x dikurang sin x. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx, kemudian tentukan nilai x dengan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi sehingga fx mencapai nilai maksimum dan minimum. Nah, maka kita sederhanakan dulu fungsinya ya menjadi satu fungsi saja. Nah, di sini kan ada fungsi cos dan fungsi sin. Nah, kita ubah menjadi bentuk fungsi cos saja. Nah, kalau kita punya bentuk A sin X ditambah B cos X, nah kita bisa mengubahnya menjadi K dikali cos X dikurang alfa. Di mana K-nya itu nanti sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dan nilai alfanya itu sama dengan tan pangkat min 1 dari koefisien A per B. Nah, jadi sekarang kita ubah dulu ya fungsi fx-nya atau fungsinya. Awalnya kan bentuknya akar 3 cos x dikurang sin x. Nah, ini bisa kita cari nilai k-nya, berarti k-nya itu sama dengan akar dari koefisien sin pangkat 2, berarti min 1 pangkat 2, ditambah dengan b itu koefisien cos, berarti akar 3 pangkat 2. Nah, sehingga dapat k-nya sama dengan akar 4, berarti 2 ya k-nya. Nah, sekarang kita cari alfanya. Alfanya kan sama dengan tangen pangkat min 1 dari koefisien sin, berarti min 1 ya, per koefisien cos akar 3. Nah, tangen pangkat min 1 dari min 1 per akar 3 itu sama dengan 150 derajat. Nah, berarti fungsi y-nya menjadi k-nya 2 dikali cos x dikurang 150 derajat. 150 derajat kalau mau diubah menjadi bentuk pi radian, maka dia sama dengan 5 pi radian per 6. Nah, untuk x dari 0 sampai 2pi, nah berarti ini satu putaran penuh ya, 0 sampai 360 derajat, maka kita tahu nilai cos maksimumnya sama dengan positif 1, minimumnya sama dengan min 1. Nah, berarti untuk nilai y maksimumnya sama dengan 2 dikali 1 ya. Untuk nilai y minimumnya atau fx minimumnya itu sama dengan 2 dikali minus 1. Sama dengan minus 2. Nah, sekarang, nah ini dapat ya nilai maksimum dan minimumnya. Sekarang kita cari nilai x yang memenuhi agar dia maksimum dan minimum. Saat dia maksimum, maka nilai dari cos x min 5pi per 6 itu kan sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita tahu cos yang hasilnya 1 itu cos 0 ya. Nah, berarti kan x min 5pi per 6 itu sama dengan 0. Sehingga x maksimumnya itu sama dengan 5pi per 6. Nah, sekarang kita cari nilai x minimumnya. Nah, ketika minimum berarti cos x min 5pi per 6-nya itu sama dengan minus 1. Nah, kita tahu cos yang hasilnya min 1 itu cos 180 derajat atau cos pi ya, 1pi radian. Nah, berarti kan x min 5pi per 6 itu sama dengan pi. Sehingga x-nya sama dengan pi ditambah 5pi per 6. Berarti kan per 6, 6pi ditambah 5pi. Nah, berarti x-nya dapat x minimum ya, sama dengan 11pi per 6. Nah, jadi seperti itu caranya. Sekian soal kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.